Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan pemaparan dari apologet Kristen yang mengerti bahasa Arab, di mana mereka menemukan perbedaan kata dan kalimat dalam beberapa versi Quran. Yang katanya Quran itu sama di seluruh dunia dan tidak pernah berubah. Pemaparan ini kita ambil dari channel YouTube God Logic. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil. Hari ini kita punya pembahasan yang sangat menarik berdasarkan materi yang Anda bagikan. Iya, betul. Kita kan sering banget dengar klaim kalau Al-Quran itu punya satu teks tunggal, nggak pernah berubah huruf per huruf dari dulu sampai sekarang. Itu narasi yang paling umum ya. Betul. The Quran has been preserved, we believe, since the time of the Prophet till now, word for word, letter for letter, haraka or vowel sign for vowel sign. There has never been two copies of the Quran that are different even in one letter or one word. So we believe in that one Quran, memorized letter by letter, word by word. Nah, misi kita kali ini itu kayak jadi detektif tekstual gitu. Kita akan bedah argumen dan bukti-bukti yang disajikan dalam analisis ini yang secara spesifik menyoroti 5 contoh varian tekstual dalam bahasa Arab aslinya. Penting untuk digarisbawahi di awal ya. Ini bukan soal beda terjemahan loh. Bukan, sama sekali bukan. Atau sekedar beda aksen atau logat pas membacanya. Analisis yang kita pegang ini fokusnya ke perbedaan kata-kata yang benar-benar bisa mengubah makna. Mengubah makna ya, baik itu teologis, hukum. Ada baiknya kita jelaskan sedikit konteksnya kali ya. Boleh. Nanti kan kita akan sebut versi Hafs atau versi Hamzah. Nah ini merujuk pada apa yang dalam tradisi Islam disebut qiraat. Ragam cara baca ya. Iya, ragam cara baca Al-Quran yang diakui. Versi Hafs itu yang paling umum, yang menyebar luas di seluruh dunia sekarang. Tapi penting untuk diingat kalau ada beberapa qiraat lain yang juga dianggap sahih oleh sebagian besar ulama. Oke, sekarang kita siap. Mari kita bedah barang bukti pertama. Siap. Contoh pertama ini langsung menusuk ke jantung persoalan, perubahan makna yang sangat mendasar. Oke, ini ada di surat 37, ayat 12. Di sini ada 2 cara baca yang berbeda tentang siapa yang merasa heran atau takjub. Now, DLC, do you mind reading this? If you could see this, can you read this for me in the Hafs version? Yep, the Hafs version says بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. So the word that is in question is عَجِبْتَ, which means you are amazed or surprised. You are amazed. Now, who's the speaker, Jai, in this context? In chapter 37, verse 12, who's the one speaking? This is Allah speaking to Muhammad. So Allah speaking to Muhammad, and he says, you were surprised while they mocked, or you were amazed while they mocked. So Allah speaking to Muhammad. But Oke, di versi yang paling umum, versi Hafs, ayatnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi, Allah seakan berkata pada beliau, engkau heran, sementara mereka mengejek. Jadi yang merasa heran di sini, engkau, sang Nabi. Begitu kan? Tepat. Subjeknya orang kedua tunggal, tapi disinilah variasinya muncul. Menurut bacaan lain dari para imam seperti Al-Kisai dan Hamzah, kata gantinya berubah. Berubah jadi apa? when we scroll down here and we see all these different, readings of the Quran here, they're mostly the same. But we get down to Al-Kasai and Al-Hamza, we get here, what does it say here, DLC? It says بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ. Now tell us what the difference is. What's happening here is Allah speaking again, but he changes the pronoun. He says بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ. عَجِبْتُ, that's the word difference. If you remember in the Hafs it was عَجِبْتَ. Now what's the difference here? It says I was amazed. Wow. So Allah is amazed now. Before it was Muhammad who was amazed. Di versi mereka, Allah berbicara tentang dirinya sendiri. Bunyinya jadi, aku heran, sementara mereka mengejek. Kata engkau berubah total menjadi aku. Wah, tunggu sebentar. Ini kan pergeseran yang besar banget. Besar. Jadi subjeknya pindah dari Muhammad menjadi Allah sendiri. Betul sekali. Dan yang menarik di sini adalah dampaknya. Ini bukan sekedar perubahan tata bahasa yang sepele. Ini mengubah secara fundamental siapa yang merasakan emosi dalam ayat itu. Di satu skenario, Muhammad yang manusiawi merasa heran dengan penolakan kaumnya. Di skenario lain, Tuhan sendiri yang mengungkapkan rasa heran. Ini kan membuka diskusi teologis yang sangat dalam. Iya juga ya. Bisakah Tuhan heran
Apa artinya itu? Nah, itu dia. Jadi ini bukan lagi soal dialek, tapi soal atribusi emosi ke nabi atau ke Tuhan. Ini menarik sekali, karena langsung mengubah cara kita memahami karakter Tuhan di ayat itu. Oke, kalau yang pertama tadi soal pergeseran makna teologis, materi yang kita bedah ini menyajikan contoh kedua yang lebih tajam lagi. Ya, jauh lebih tajam. Ini bukan lagi sekedar pergeseran, tapi apa yang terasa seperti, ya, kontradiksi langsung. Iya, ini contoh yang sering membuat orang berhenti sejenak dan berpikir. Kita pindah ke surah 10 ayat 16. Number 2, we got Surah 10, verse 16. Now, Jai, go ahead and talk to us about this. What's this one about? Okay, here is one that is a contradiction. A lot of times, Muslims will ask you, okay, show me where they contradict. All right, here's where they contradict. Chapter 10, verse 16 says, say, if Allah wills, I would not have recited it to you, nor would he have made it known to you. Nor would he have made it known to you. Now, if we look into the Arabic here, Okay, so that's the Hafs. That's where we want you to look. He would not have made it known to you. وَلَا أَدْرَاكُمْ. That's where the elongated sound, it means no, not known to you. He would not have made it known to you. That's what most Muslims know about. and then we go to one of Ibn Kathir's readers, Qunbal, and he says, وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. No elongated anything. It's very short, which means he would have made it known to you. Oh, wow. Those are two contradictions. One says he would not have made it known to you. The other one says he would have made it known to you. There's no way out of this one. This is a clear contradiction. Di sini ada dua bacaan yang secara logika saling bertentangan. Oke, bacaan standarnya yang kita kenal luas bunyinya, dan dia tidak akan memberitahukannya kepadamu. Kalimatnya negatif, sangat jelas. Oke, tidak akan. Cukup jelas. Terus, variannya gimana? Nah, bacaan varian lainnya yang juga diakui oleh para ulama klasik justru berbunyi sebaliknya. Sebaliknya, Iya, teksnya menjadi, dan dia akan memberitahukannya kepadamu. Bentuknya afirmatif atau positif. tunggu. Ini agak membingungkan. Jadi yang satu bilang tidak akan, dan yang satu lagi bilang akan. Ini kan 180 derajat beda. Iya. Gimana mungkin dua hal yang bertolak belakang ini bisa sama-sama dianggap sebagai wahyu? Apa penjelasan dari para ulama klasik yang dikutip di pelajaran kita soal ini? Soalnya ini kedengarannya kayak kontradiksi yang susah banget didamaikan. Ini pertanyaan yang sangat bagus, dan justru itulah inti argumen yang disajikan. Analisis ini menyoroti bahwa ini bukan penemuan modern atau kritik dari luar loh. Oh ya? Para mufasir atau penafsir muslim klasik, seperti dalam tafsir Al-Jalalain, secara terbuka mengakui dan mencatat kedua bacaan ini. Mereka nggak menyembunyikannya, mereka menyajikannya berdampingan. Wow. Hal ini memunculkan tantangan konseptual yang Anda sebutkan tadi. Gimana dua pernyataan yang secara logis saling meniadakan bisa sama-sama dianggap sebagai wahyu ilahi yang terjaga? Para ulama punya berbagai cara untuk coba merekonsiliasinya. Tapi, ya, fakta bahwa kedua bacaan itu ada dan diakui sudah menunjukkan kompleksitas yang luar biasa dalam sejarah teks ini. Oke, jadi tadi kita sudah bicara soal konsep ketuhanan yang abstrak, terus kontradiksi logis. Tapi ternyata, menurut pelajaran ini, dampaknya nggak cuma di level ide, tapi bisa sampai mengubah cara orang menjalankan ibadah sehari-hari. Benar kan? Iya, tebusan bagi orang yang nggak bisa puasa di bulan Ramadan karena alasan tertentu. Pertanyaannya, seberapa besar tebusan yang harus dibayar? Go ahead, Jai, talk to us. Walk us through this. this one is a legal variant. What do I mean by that? I mean that depending on which version of the Quran you're reading, changes and affects how you practice the religion of Islam. So the verse here is about how you redeem a missed fast. So when Muslims miss fasts in Ramadan, they have to make them up. Yeah. In Surah 2 verse 184, it says, Fidyatun ta'amu miskin. Fidya means the redemption. Ta'am means the feeding of. Miskin is the word here that you need, which we've written here, transliterated here. One poor person, singular, miskin, one poor person. That's Hafs. So for every missed fast, you have to feed one poor person. However, in the other version, famous version actually called Warsh, it says, Fidyatun ta'ami masakin. Masakin is the word here. So here the redemption is by feeding plural people. And in the Arabic here, the plural is more than two.
3 or more. Okay, so if you're living in a part of the world that reads the Hafs Quran, if you miss a fast, you have to feed one person per missed fast. If you're in a part of the world that reads the Warsh Quran, for every missed fast, you have to feed 3 or more poor people. So what you gonna do? That's tough. Allahu Alam. I probably have to say on that one. Allah knows best. That's tough. Nah, disinilah letak perbedaannya. Dalam versi Hafs yang umum, disebutkan fidyahnya itu dengan memberi makan satu orang miskin. Kata Arab yang dipakai miskin, bentuk tunggal. Jadi satu hari nggak puasa, tebusannya ngasih makan satu orang miskin. Tapi ada versi lain yang juga diakui secara luas, yang menggunakan kata yang berbeda, masakin. Masakin. Iya, ini bentuk jamak dari miskin. Dalam tata bahasa Arab, bentuk jamak itu artinya 3 atau lebih. Jadi menurut versi ini, untuk setiap hari puasa yang terlewat, kewajibannya adalah memberi makan beberapa orang miskin, minimal 3 orang. Wow, itu perbedaan yang signifikan banget secara praktis dan finansial. 3 kali lipat lebih besar kewajibannya. Jadi, di dunia nyata, apa ini artinya ada komunitas muslim yang benar-benar mengikuti bacaan miskin? Dan gimana mereka menyikapinya saat ketemu mayoritas yang pakai bacaan miskin? Materi yang kita bedah ini nggak merinci implementasi modernnya ya di komunitas spesifik, tapi lebih fokus ke fakta bahwa perdebatan ini sudah ada sejak zaman dulu. Oke. Ditekankan bahwa komentator besar seperti Al-Tabari itu mengakui kedua bacaan ini dalam tafsirnya. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, umat Islam sudah dihadapkan pada 2 opsi perintah Tuhan yang berbeda untuk satu kewajiban yang sama. Jadi, ini berdampak langsung pada beban finansial dan jumlah amal yang harus dilakukan, tergantung versi Al-Quran mana yang jadi pedoman mereka. Tepat. Pertanyaannya jadi, perintah Tuhan yang mana yang harus diikuti? Luar biasa. Dari teologi, ke logika, lalu ke hukum praktis. Alurnya menarik banget. Selanjutnya, analisis ini membawa kita ke sebuah contoh dari kisah Nabi Yusuf. Iya. Di mana satu kata bisa mengubah nuansa dramatis sebuah adegan. Ya, ini dari surah 12 ayat 90. Ini momen puncak dalam cerita. Ketika saudara-saudara Yusuf yang dulu membuangnya, kini ketemu lagi sama dia di Mesir. Oke. Mereka belum sadar kalau pejabat tinggi Mesir yang mereka hadapi ini adalah adik mereka yang telah lama hilang. Oke, saya ingat adegannya. Here's number 4. Now, what we got here, John? Chapter 12, verse 90. What we talking about here? Chapter 12, verse 90, and what we have here is from the Bridges translation, Fadl Suleiman's translation of the Quran, where he actually notes in English some of the variant readings. So, chapter 12, verse 90, the brothers of Joseph think that they see him in one version, and they know that they see him in another version. So, in one version of the Quran, it says, they said, can it be that you are really Joseph? Can it be that you're really Joseph? They don't know. But if you see on the bottom here in the footnote, he notes that there's Ibn Kathir and Abu Ja'far who read it as, they said, you really are Joseph. Even with an exclamation mark. Like there's an emphasis there. Yeah. So one reading, they're not sure. Could it be that you're Joseph? Are you really Joseph? Is that you? We don't know. And then the other reading, they're certain that that is really Joseph. Wow. Di versi standar, momen pengenalan itu digambarkan dengan penuh keraguan dan keterkejutan. Saudara-saudaranya bertanya, mungkinkah engkau benar-benar Yusuf? Kalimatnya bentuk pertanyaan kan? Mereka masih nggak percaya, masih nebak-nebak. Tepat, ada unsur ketidakpastian, tapi pelajaran kita menyoroti versi lain, misalnya dari riwayat Ibnu Katsir dan Ja'far. Di versi mereka, nggak ada keraguan sama sekali. Oh ya, jadi gimana? Kalimatnya bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan tegas. Bunyinya, jadi engkau benar-benar Yusuf. Sebuah seruan pengakuan yang penuh kepastian. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya ke alur cerita besar sekali ya. Dari sebuah pertanyaan yang ragu, menjadi sebuah pernyataan yang pasti. Nuansa dramanya benar-benar berubah. Betul, tapi bukan itu poin utamanya. Disinilah bagian yang paling mengejutkan dari analisis di bagian ini. Oke. Materi kita mengutip Al-Tabari, sang sejarawan dan mufasir agung. Beliau nggak cuma mengakui ada 2 versi ini, tapi dia melangkah lebih jauh dan secara eksplisit menyatakan preferensinya. Al-Tabari menulis bahwa versi pertanyaan yang mengandung keraguan adalah bacaan yang benar. Qira'ah ashalab. Jadi seorang ulama sekali Al-Tabari nggak cuma bilang, oh, dua-duanya benar, tapi dia sampai berani memilih mana yang menurutnya lebih pas atau lebih benar. Iya, Ini kan mengubah total anggapan bahwa semua varian itu statusnya setara dan sama-sama sahih. tepat sekali. Anda menangkap poin krusialnya.
Ini sangat signifikan. Kalau seorang ulama dengan otoritas sebesar Al-Tabari bisa melakukan evaluasi kritis dan memilih satu bacaan di atas yang lain sebagai yang benar, ini secara implisit menunjukkan bahwa dalam pandangannya, varian yang lain itu mungkin ya kurang benar. Atau setidaknya kurang akurat dalam menggambarkan peristiwa itu ya? Betul. Ini menantang gagasan modern yang seringkali menyatakan bahwa semua qiraat yang diakui itu sama-sama otentik dan setara dalam segala hal. Ternyata, di kalangan ulama klasik pun ada perdebatan dan penilaian kritis. Itu poin yang sangat kuat. Ini menunjukkan ada dinamika intelektual yang jauh lebih kaya di masa lalu. Oke, kita sampai di contoh terakhir. Menurut analisis ini, contoh kelima ini adalah yang paling sulit dijelaskan hanya dengan alasan perbedaan dialek. Benar. Argumen perbedaan dialek atau aksen itu kan sering jadi penjelasan pamungkas ya. Iya, semacam jalan keluar yang mudah. Logikanya, kata-katanya sama, cuma cara pengucapannya yang beda gitu. Ya. Seperti orang dari daerah beda mengucapkan kata yang sama, tapi contoh di surah 57 ayat 24 ini membantah penjelasan itu secara telak. Bagaimana perbedaannya? So this is it, chapter 57, verse 24. It says, "Those who are stingy and enjoin upon people stinginess, and whoever turns away, then indeed Allah is the free of need, the praiseworthy." So the bit that we want to focus on is the Allah free of need and praiseworthy, which in the Arabic it says, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. And the huwa part is the problem. Because we see it in some versions of the Quran, like Hafs, but it seems to disappear in other versions of the Quran, like Warsh. So huwa means he is. So in this version, Warsh, there's no he is, which messes up the grammar. There's no is. So what are we going to do about this one? So Perbedaannya sangat sederhana, tapi mendasar. Di versi Hafs, ayatnya berbunyi, "Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji." Dalam teks Arabnya, ada kata huwa. Huwa, yang artinya dialah, sebagai penegas. Betul. Nah, di versi lain, kata huwa itu tidak ada sama sekali. Lenyap. Hilang. Iya. Jadi teksnya hanya berbunyi, "Sesungguhnya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji." Jadi ini bukan soal gimana mengucapkan kata huwa dengan logat yang beda. Ini soal apakah kata itu ada di dalam teks atau memang tidak ada. Ah, saya paham sekarang. Anda nggak bisa punya dialek atau aksen yang berbeda untuk sebuah kata yang bahkan nggak eksis di dalam kalimat. Tepat. Jadi ini bukti paling kuat ya, karena ini menunjukkan perbedaannya ada di level naskah tertulis, bukan cuma tradisi lisan. Tepat sekali. Ini menyimpulkan argumen dari pelajaran kita dengan sangat efektif. Entah ada naskah yang menambahkan satu kata atau naskah lain yang menghilangkannya. Apapun skenarionya, ini adalah perbedaan tekstual fisik yang nyata. Ini menunjukkan bahwa variasi itu terjadi pada level manuskrip itu sendiri. Dan nggak bisa disederhanakan hanya dengan penjelasan soal aksen atau dialek. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita rangkum perjalanan kita barusan, materi ini telah menunjukkan setidaknya 5 jenis varian yang berbeda. Pertama, ada perubahan makna teologis. Siapa yang heran, Muhammad atau Allah? Betul. Kedua, ada kontradiksi logis. Janji yang akan atau tidak akan diberitahukan. Ketiga, perubahan hukum yang praktis. Memberi makan satu orang miskin atau beberapa. Lalu yang keempat, perbedaan nuansa naratif. Apakah saudara-saudara Yusuf bertanya dengan ragu atau menyatakan dengan pasti? Dan puncaknya, yang kelima, perbedaan fisik pada naskah. Ada atau tidak adanya sebuah kata yang nggak bisa dijelaskan dengan dialek. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih.